Oke, terima kasih loh Pak atas partisipasinya untuk IT Forum AHMC 2022. Oke, nah Bapak Ibu rasanya pada penasaran ini ya, Pak Ono ini siapa nih gitu, belum kenal banget sama Pak Ono. Pak Ono, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri Bapak ya. Oke, terima kasih. Ya, oke, siap. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ono ini merupakan pakar teknologi informasi yang sekarang juga menjadi tokoh pelopor di bidang IT di Indonesia nih Bapak Ibu. Skalanya nasional Bapak Ibu, keren banget. Nah, beliau menempuh studi sarjana teknik elektro ya Pak ya di ITB dan meraih gelar wisudawan terbaik di tahun 1987. Nah, 2 tahun kemudian di tahun 1989 berarti Pak ya, Bapak Ono juga kemudian menyelesaikan jenjang masternya di McMaster University di Kanada. Dan beliau mengambil konsentrasi ilmu semikonduktor laser. Nah, setelah itu 5 tahun kemudian di tahun 1993 berarti Pak ya, Bapak Ono juga meraih gelar doktoral dengan mendalami lebih lanjut ilmu tentang teknologi rangkaian terintegrasi untuk satelit di University of Waterloo, Kanada. Aduh Pak, saya insecure baca riwayat ya, keren banget. Nah, Bapak Ibu, nggak cuma riwayat akademis beliau yang benar-benar membuat Indonesia bangga nih Bapak Ibu. Sejumlah prestasi dan karya beliau yang gemilang juga kerap menghiasi laman-laman media di mana pada 10 tahun terakhir beliau pernah meraih Bapak Galau IT dari relawan TIK Jawa Barat dan raihan teknologi di tahun 2013. Selanjutnya di tahun berikutnya di tahun 2014, Bapak Ono meraih medali emas Ganesha Innovation and Championship Award dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Nah, di tahun 2015 beliau juga meraih penghargaan Piagam Internet dalam Munas APJII 8 di tahun 2015. Di tahun berikutnya yang bombastis sekali adalah Bapak Ono meraih 2 penghargaan Bapak Ibu di tahun yang sama. Yang pertama, penghargaan Lifetime Achievement Award dari Kompasiana dan yang kedua penghargaan Nugraha dari Organisasi Amati Radio Indonesia atau ORARI. Nah, setelah tahun 2016 di tahun 2017 beliau meraih penghargaan Mastel Award kategori Community Development dari Masyarakat Telematika atau Mastel. Yang terakhir di tahun pandemi, di tahun 2020 beliau meraih 2 lagi penghargaan Bapak Ibu. Yang pertama penghargaan Postal Service Award dari Internet Society dan yang kedua Bapak Ono juga meraih penghargaan Jakarta Award 2020 kategori Inovasi dan Teknologi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Pak, ini luar biasa berprestasi sekali Pak, gemilang sekali karya-karya Bapak. Kami sangat keren banget lah Pak, kami admire sekali. Nah Bapak Ibu, memang beliau ini sudah sangat experience ya di bidang teknologi informasi. Bisa kita lihat dari riwayat akademis dan juga penghargaan-penghargaan yang pernah beliau dapatkan yang luar biasa cemerlang dan membanggakan Bapak Ibu ya. Nah dengan beragamnya dan kayanya experience Bapak Ono pada acara IT Forum 2022 kali ini, kami sangat berharap Bapak Ibu dapat menimba banyak ilmu dan gagasan-gagasan yang insightful dari Bapak Ono. Yang kebetulan Bapak Ono juga sudah memberikan lewat kolom chat ya Pak. Terima kasih sekali loh Pak. Materinya sudah ada dalam kolom chat. Semoga bisa berguna Bapak Ibu ilmu-ilmunya dan bisa diimplementasikan di perusahaan kami semua masing-masing. Tanpa menunggu lama-lama karena pasti Bapak Ibu di sini sudah antusias banget untuk menyambut dan menyimak beberapa insight dan wisdom dari Bapak Ono. Kami persilahkan Bapak Ono untuk langsung menyampaikan keynote speech pada hari ini. Silakan Bapak Ono. Terima kasih. Which? Terima kasih Mbak. Nggak tahu namanya.
Boleh ini share screen-nya di enable dulu, cuman ada dua yang nggak disebut tuh tadi, yang penting sih sebenarnya. Jadi saya alumni Astragrafia sebenarnya, alumni kerja praktek. Jadi saya magangnya di Astragrafia tahun berapa ya? 85-an gitulah. Itu pertama kali saya megang yang namanya mini komputer fax itu di Astragrafia. Dari situ saya belajar banyak yang namanya mulai mesin-mesin Linux dan sebagainya, akhirnya dari situ. Yang kedua, saya adalah juri di Satu Indonesia Award yang di motori oleh Astra juga gitu. Oke, terima kasih. Saya udah boleh sharing. Nah, ini Satu Indonesia Award-nya, kalau kita turun masuk ke Satu Indonesia Award, Anda bisa lihatlah jurinya. Jadi ini yang kegiatan Astra yang sangat membanggakan sekali. Oke, sekarang saya akan masuk ke lemot ya ternyata loadingnya. Oke, saya akan masuk ke materinya. Di chat aja kali ya. Oke, saya akan coba masuk ke materinya. Materinya bisa salah. Materinya bisa diambil URL-nya sudah saya kasih. Ini file dokumen transformasi digital yang terdorong oleh COVID-19. Sudah saya upload di chatting, silahkan disebarluaskan. Jujur, ini dibuat atas permintaan BPKP, BPK, Sekretariat Presiden dan sekitar itulah kira-kira. Jadi teman-teman terutama rekan-rekan di kementerian lembaga, presiden dan sebagainya, mereka punya kebutuhan bagaimana untuk mencari program yang cocok untuk rakyat, kira-kira kayak gitu. Kalau disederhanakan kira-kira kayak gini ya, saya akan kasih gambarnya dulu. Oke, kira-kira gambarnya saya reload dulu. Gambarnya sederhana banget, karena saya reload jadi lama. Saya pakai Miro, ini buat mind mapping, mudah-mudahan jadi lebih gampang ngelihatnya. Kalau misalnya kita punya, ini misalnya teman-teman di Astra dan sebagainya, ini Astra dan United Tractor dan sebagainya, dan di sini ada masyarakat. Oke, dan kita urusannya masyarakat ya. Urusannya ESG tadilah, environment, social sama social responsibility sama government. Kalau dulu barangkali namanya lebih ke arah ini ya, apa sih namanya? Sosial inilah. Nah, ini misalnya kita bikin program buat masyarakat. Isu yang paling gede di sini adalah program apa yang cocok buat masyarakat itu. Dan untuk bisa tahu program yang cocok, nah, paling enak kalau kita bisa monitoring apa yang terjadi di masyarakat ke Astra. Kira-kira kayak gitu aja sih. Poinnya itu. Dan ini juga terjadi bukan hanya pada Astra, United Tractors, dan lain-lain. Ini terjadi juga pada kementerian lembaga, bahkan sampai presiden pun sama aja. Dan proses ini, terutama yang feedback ini, dilakukan oleh BPK, BPKP, dan sebagainya. Jadi ada auditor yang memonitoring apakah programnya cocok sih sebenarnya untuk rakyat, kira-kira gitu. Nah, jadi ini tulisan ini sebenarnya arahnya ke sana. Nah, poinnya di sini, saya langsung to the point aja karena waktunya sempit banget, cuma 1 jam. Saya stres sih. Coba saya bikin supaya ini ya. View, zoom, paste width. Oke, biar lebih enak. Saya tidak akan baca, saya akan lebih ke arah ininya aja, poin besarnya aja. Oke, ini minta maaf mungkin Anda ngelihat ini warna hitam sebelah kanan. Ini saya lagi monitoring chatting, silahkan kalau ada yang ingin tanyakan lewat chatting. Jadi kira-kira poinnya sama aja, baik itu Astra, kementerian lembaga, startup, toko-toko online, sama aja sih semuanya, cara berpikirnya sama aja. Jadi di sebelah kanan ini adalah teman-teman di Astra. Kalau di kementerian lembaga ada menteri, ada dirjen, ada presiden, ada sebelah kanan ini. Dan teman-teman ini mereka melakukan ada program pemerintah supaya cocok dengan rakyat. Kalau di dunia startup biasanya disebut customer journey lah,
customer experience lah. Jadi kalau pemerintah namanya program, mungkin kalau Astra mungkin program ESG lah, kira-kira kayak gitu ya, yang isu yang hari ini. Jadi bagaimana caranya kita bikin program yang cocok dengan masyarakat. Untuk bisa tahu seperti itu, logika sederhananya kita harus, ini bahasa kasar banget ya, kita memata-matai apa yang terjadi di masyarakat. Kalau di United Tractors mungkin mata-matanya, kalau yang kalau masyarakat namanya masyarakatnya namanya traktor atau mesin, kita pakai IoT sensor. Cuman kalau masyarakat yang namanya manusia, ya kita pakai web, aplikasi segala macam, dan data-data itu kita masukin ke database. Karena datanya besar, jadi datanya besar jadi big data. Dan ini juga hal yang sama terjadi sama pemerintah kita. Mereka juga butuh sensor apa yang terjadi di masyarakat, big data, kemudian di sini dibutuhkan data science. Nah, di sini IT-nya mulai masuk, data analytics, mesin pengetahuan yang diperlukan mungkin AI, machine learning, deep learning, nanti keluar forecast, prediction, classification dan sebagainya untuk presiden. Jadi kira-kira siklusnya seperti ini. Oke, jadi intinya itu aja sih, supaya kita cocok, supaya kita presisi dengan program yang kita berikan ESG tadi. Ya udah, kita melakukan mata-mata, ini bahasa kasar banget, supaya kita bisa dapetin secara presisi apakah benar atau enggak apa yang kita lakukan. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, apakah ini kayak gimana sih bentuknya? Saya kasih lihat yang dilakukan di Satu Indonesia Award ya. Parah. Tapi teman-teman dari Korkom pening kepala gara-gara saya ngerjain kayak gitu. Jadi Anda bisa nyari di Google keywordnya GTK Satu Indonesia. Oke. Di sini ada, atau Ono aja kali ya. GTK Ono lah, lebih gampang lah. Oke. Nah ini dia. Comparing machine learning sama human judge in Satu Indonesia Award. Ini parah banget sih. Saya gedein lah ya. Jadi ini saya iseng banget gara-gara saya juri di Satu Indonesia Award. Nih kalau Anda ngelihat saya juri lah di sebelah situ. Sorry, harus diklik Satu Indonesia Award ya baru kelihatan juri benernya. Oh yang ini ya. Oke, ke bawah sini. Nah ini ada Pak Boy, ada Budia, ada Bu Nila, ada Pak Emil Salim, Pak Fasli, ada Bu Puni, ada Ono, ada Mas Azul, ada yang paling cantik, dan ada Pak Boy. Ini Mbak Dian ini memang bikin salah fokus melulu kalau lagi penjurian. Tapi dari situ poinnya kira-kira gini, cara berpikirnya Satu Indonesia Award. Oke, dan ini akhirnya saya lakukan. Satu Indonesia Award itu di belakangnya adalah Astra International, headquartersnya Astra, dan ini sudah berjalan, kalau nggak salah lupa saya, antara 13 atau 14 tahun lalu, belasan tahun lah pokoknya, dan datanya disimpan. Jadi kita punya data yang belasan tahun disimpan, dan ada nilai jurinya juga di situ. Jadi kalau Anda ngelihat prosesnya adalah orang masukin nominasi dalam bentuk tulisan, kemudian juri melakukan penilaian. Menurut Pak Emil nilainya berapa, segala macam. Jadi kira-kira kayak menilai soal esai lah kalau ada ujian. Jadi ada tulisan, ada nilainya. Kemudian karena belasan tahun, dan bayangkan ini yang masukin nominasi jumlahnya nggak 1-2 orang, yang masukin puluhan ribu orang, dan harus kita seleksi sebelum masuk ke juri manusia beneran oleh juri Astra internal, itu sekitar 10 ribuan menjadi 60 dalam waktu semingguan. Jadi tewas sih sebenarnya, kasihan teman-teman Astra sih sebenarnya, karena harus melakukan itu. Jadi yang saya lakukan adalah saya ngambil arsipnya sama nilai-nilainya, kemudian saya bikin model dari kata-kata seperti ini nilainya berapa sih, kalau kata-kata seperti ini nilainya berapa sih. Nah, kemudian saya bandingkan machine learning ini dengan juri manusianya. Ini tahun lalu. Ini kan tahun 2021 saya masukinnya ya, accepted-nya 2001. Ini akhirnya saya bikin paper jurnal. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah, poinnya adalah ini nih sebenarnya. The machine learning prediction compare and found to be similar to judge assessment, jadi manusia. Jadi machine learning sama manusia ternyata nggak beda jauh sih sebenarnya hasilnya, kalau kita bikin modelnya benar. Nah, dalam program ini juga saya kasih lihat
bahasa pemrogramannya ini waktu saya bikin programnya nih. Nanti saya kasih lihat ya cara bikin program yang ininya. Program ini program, ini bukan flowchart. Ini program bentuknya seperti ini. Ini programnya kayak gini. Ini program semuanya program bisa Anda ambil. Tadi keywordnya kalau diingat lagi keywordnya atau ini saya upload aja ya ke chat. Oke, mudah-mudahan ada nih. Send file, coba saya akan back. Saya ada di dalam downloads, ada PDF. Mudah-mudahan benar file yang ini. Ini ada 2 file paper jurnal saya sih. Dua-duanya saya kirim lah. Yang satu soal, oh salah. Yang saya kirim itu soal kawal pilpres, agak lain ini ceritanya. Mudah-mudahan yang ini benar ya. Coba saya lihat benar nggak. Ya udah, 2 paper saya upload ke chat, silahkan dilihat. Cuman yang satu kawal pilpres agak lain, isunya itu masalah platform security. Oke, beres ya. Jadi kira-kira cara berpikirnya kira-kira seperti itu. Saya jadi balik lagi. Proses ini kalau di penjurian adalah bagaimana kita melakukan forecasting nilai sih sebenarnya. Supaya teman-teman juri ini nggak usah bersusah payah mengurangi dari 10 ribuan peserta menjadi 60 peserta. Kira-kira gitu. Oke, sekarang kita lihat isu yang di level corporate atau kementerian lembaga atau pimpinan lah. Oke, kira-kira apa sih bagaimana kita pengen melakukan forecasting itu? Kenapa kita butuh forecasting tadi? Oke, contoh. Ini saya kasih contoh sederhananya. Misalnya, kita pengen melakukan environment, social responsibility, atau governance ke suatu daerah. Kita misalnya daerahnya di Papua atau Timika. Jadi kita beruntung dengan adanya internet ini, kita bisa ngelihat banyak hal di internet dalam bentuk tulisan. Ini kan ada Kabupaten Timika, ada berita informasi tentang Timika dan sebagainya. Bayangkan kalau kita sebagai manusia harus baca ini semua. Tewas loh ini. Baca ini mati, mabok ya. Ini mabok nih, baca kayak ginian mabok banget nih. Isu apa sih yang utama yang menjadi concern orang-orang di daerah itu? Mabok kan, baca satu-satu kayak gini kan mabok. Dan kita nggak bisa dapat sense isu apa yang dominan sebenarnya. Kalau kita mau nurun urusan environment, social responsibility, governance, isu apa yang dominan supaya pas kita masuk ke situ punya dampak paling besar. Jadi kita sebagai Asra atau United Tractors yang mau turun ke lapangan, kita perlu bekal sebetulnya isu yang dominan di bawah tuh apa. Nah, kalau orang yang harus baca artikel seperti ini, tewas. Mabok orang suruh baca seperti ini, mabok nih ya. Tapi kalau komputer yang suruh baca, lebih gampang ceritanya. Ini bayangkan logika berpikirnya. Logika berpikirnya, suatu isu yang dominan adalah isu yang katanya, kata yang dipakainya sering muncul. Oke, nih kalau lihat ini aja kan kita lihat nih, pembunuhan, mutilasi. Ini selamat datang presiden. Oke, ada kata selamat datang, ada Jokowi. Di sini lagi ada pembunuhan sadis. Di sini ada mutilasi lagi. Di sini ada semangat merah putih. Di sini ada tenggelam. Di sini ada. Jadi kata-kata itu kita hitung. Kata pembunuhan munculnya berapa kali, mutilasi munculnya berapa kali. Dari jumlah kata yang muncul aja kita bisa tahu kira-kira isu apa sebetulnya yang dominan di wilayah tadi. Cuman ini kan nggak mungkin kita lakukan sebagai manusia. Manusia kan pusing suruh ngitung kayak ginian, mabok banget. Malas banget kita ngitung-ngitung ginian. Biarkan itu dilakukan oleh mesin. Kalau kita udah jadi programmingnya udah lebih jago, kita bisa melakukan, kita bisa lihat konteks sih sebenarnya. Kata pembunuhan berhubungan dengan kata apa, mutilasi berhubungan dengan kata apa, Jokowi berhubungan dengan kata apa. Jadi kita lihatnya konteks, oke? Ini satu hal. Jadi teknik yang dipakai ngitung, statistik sebenarnya, menghitung jumlah katanya seperti apa. Nanti kita lihat isu dominannya apa, atau kita bisa melihat konteks. Ini contoh satu hal dari kata-kata doang. Kita lihat contoh yang lain adalah gini nih misalnya. Ini saya kasih lihat. Jadi kalau saya balik lagi ke sini biar ingat ya. Ini yang namanya data science, data analytics ini sebetulnya tidak harus orang IT. Memang di bawahnya komputer, cuman ini tidak harus orang IT, bisa orang apa aja. Dan kalau kita di kampus, kita pengen ilmu data science itu dikuasain oleh semua bidang. Bawahnya tetap komputer karena komputer adalah
slave, adalah budak yang yang paling enak kita perbudak gitu. Suruh ngitung apalah, suruh komputernya. Cuman yang tetap yang nguasain substansinya adalah manusia. Dan dia outputnya ada dua sih, ada dua output yang paling besar. Yang satu adalah klasifikasi, yang satu lagi adalah dukun. Forecasting atau prediction itu kan dukun, kita melihat ke depan. Jadi ada dua hal, satu klasifikasi, satu dukun. Oke, terima kasih. Kalau ada yang ada yang pengen nanya, silahkan chat di kolom ya, di chat di situ. Saya monitor soalnya. Oke, sekarang saya akan coba ngasih lihat ini ya, biar kebayang yang namanya klasifikasi sama forecasting itu seperti apa. Paling gampang untuk melihat klasifikasi sama forecasting, paling gampang kita makainya Google Map. Itu gampang banget. Oke, coba kita zoom out ya, zoom out biar enak. Saya zoom out aja biar enak ngelihatnya. Saya akan ngeliatin ini. Sorry, saya melihat ini paling enak. Sorry, ini kolom hitamnya saya geser, saya ngelihat sini. Nah, ini kita paling enak lihat lalu lintas di Jakarta di Google Map. Dan kita semua tahu kalau yang warna hijau itu lancar, yang warna merah itu macet, yang warna orange itu ya lancar-lancar macet lah kira-kira. Dan kita bisa lihat di Outer Ring Road tidak separah di ring road yang di dalam ya. Itu lebih macet lah yang dalam. Yang Outer Ring Road masih lebih lancar sedikit, tapi di pinggiran Jakarta, di Bekasi, di Tangsel udah hijau semua nih. Sekarang udah lancar, udah jam 9 soalnya, lancar semua. Tapi di dalam kota Jakarta mabok, macet. Pertanyaannya, ini saya pengen tahu aja. Tolong diingat ya. Proses, saya balik lagi ke sini lagi ya. Proses ini semua adalah ada proses sensor, kemudian ada machine learning, dan dia melakukan klasifikasi. Tadi macet, lancar, segala macam namanya klasifikasi. Dan itu masukan buat user untuk melihat kita bisa ngambil keputusan sebaiknya lewat mana ke Jakarta. Oke, jadi di balik dari makhluk ini, di balik dari Google Map, itu ada machine learning. Oke, pertanyaannya silakan tulis di chat. Silakan ditulis di chat pertanyaannya, jawabannya tolong ditulis di chat. Pertanyaan dari saya kira-kira gini. Tadi kelihatan jelas bahwa untuk bisa melakukan ini Google harus melakukan mata-mata, melihat supaya bisa melihat jalannya macet atau lancar. Kalau boleh, saya pengen dapat jawaban bagaimana cara Google melakukan mata-mata. Gitu. Silakan ditulis di chat. Kok Google tahu jalannya macet? Pada jago semua ini, orang-orang ini jago semua. Oke. Ada yang salah satu, ada yang salah dua. Tapi semuanya sudah benar GPS HP. Jadi Anda udah ngerti semua. Tapi jujur, tapi yang lewat satelit salah ya. Jangan khawatir, kalau saya nanya ini di Zoom di kuliah, di kampus-kampus, banyak yang jawab Google bisa tahu ini lewat satelit. Ternyata Google tidak sekaya itu, dia tidak tahu, tidak punya satelit. Yang benar adalah GPS HP. Mudah-mudahan Anda semua mudah-mudahan Anda semua tidak sakit hati bahwa handphone Anda, lokasi handphone Anda dimata-matai oleh Google Map ya. Mudah-mudahan nggak sakit hati nih. Saya kasih lihat faktanya aja lah. Saya masuk ke sini, kemudian saya your timeline. Ini Google ngasih tahu ke saya dimata-matai sejak kapan, saya di mana, di kota mana aja bisa kelihatan sama Google. Oke, ini bisa kelihatan. Ini posisi saya selama ini bisa kelihatan. Saya muter-muter di Indonesia, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Ini ada ke Bangkok, ada ke Taiwan, ada ke Korea, ada ke Arab, ada ke Australia. Oke, beres. Mudah-mudahan Anda bisa ngelihat ada yang aneh sedikit di sini ya. Kelihatan nggak yang aneh? Anda bisa deteksi nggak yang aneh di peta ini apa? Bisa tulis di chat kalau mau. Nggak tahu. Samudra India? Ya, betul. Di laut? Ya, betul. Ya, ini aneh. Ini saya lagi ngebuktiin aja. Jadi seringkali orang nanya, bisa nggak big data itu dihack? Ya, bisa banget. Cara ngehacknya big data gampang banget. Kita kasih data yang salah aja. Jadi ini bikin aplikasi Android, saya tipu aja koordinat saya, terus biar handphone saya ngasih tahu ke Google ke posisi yang ngaco gitu. Jadi Google-nya ketipu sih, jadi tekniknya nipu. Jadi itu adalah hackingnya, tapi jangan dibahas hari ini lah. Tapi intinya Google memonitor kita semua dan dia bisa tahu
Saya kemana aja, misalnya saya klik di sini, saya kemana aja kelihatan, tiap harinya kelihatan ya. Jadi kita kemana aja kelihatan nih. Oke, dari situ dan sosial media, news, bias kepentingan, mewakili real issue, mendapatkan concern dari masyarakat lokal. Ya benar sekali. Eh, Teknik yang saya pakai ini juga sama di semua data ada bias loh, hati-hati. Jadi bukan hanya berita ya. Di semua hal juga ada biasnya. Jadi kita sebagai data science harus pinter-pinter melakukan filtering supaya biasnya nggak terlalu parah ya, supaya kita bisa dapat data yang benar. Kalau soal bias, ya betul sekali, bias ada. Dan itu kita harus filtering sih, kira-kira kayak gitu ya. Caranya ya kita harus buka selebar-lebarnya data yang masuk. Kalau kita media, seringkali memang suka bias, saya suka main media sosial. Supaya biasnya bisa agak lebih diminimize, kita bisa dapat akses ke informasi yang benar-benar dari bawah banget. Oke. Gitu, beres kebayang ya. Jadi ini. Nah, ini urusan klasifikasi mulai kebayang. Bisakah Google melakukan ini forecasting atau dukun? Bisa banget, gampang banget untuk perdukunan. Paling gampang gini lah. Saya akan jalan dari Tangerang ke Jakarta. Tangerang ke Jakarta ya. Ini Tangerang ke Jakarta. Oke. Tangerang ke Jakarta. Oke. Ini dia sarannya. Oh, sorry. Saya punya kebiasaan saya suka pakai kendaraan umum soalnya. Saya suka pakai busway sama KRL. Jadi lebih enak. Nah, misalnya Tangerang ke Jakarta sekarang nih, kondisi sekarang dia sarannya lewat Kebon Jeruk dan ini macet, kelihatan banget di Kebon Jeruk, macet banget ya. Oke. Alternatif lain bisa lewat Ancol, bisa kelihatan. Oke, sekarang tolong lihat baik-baik macetnya ini. Macetnya ini bisa kelihatan, warna merahnya tolong dilihat baik-baik ya. Sekarang saya akan rubah. Ini close. Ini leave now. Leave now adalah berangkat sekarang dengan kondisi hasil monitoring Google yang sekarang. Kalau saya rubah di part add, oke, jam 9.20 hari Selasa tanggal 18 dari sekarang. Kalau saya rubah, tolong lihat macetnya ya, warna merahnya terutama tolong dilihat. Ini saya rubah ke hari Rebo. Oke, belum kejadian. Oke, oh dia langsung pindahin ke atas. Saya biar Anda bisa ngelihat, saya pindahin ke bawah lagi ya. Sorry, salah. Ya lah, balik deh. Ya, IKEA lagi. Ini Tangerang, salah ngeklik. Tangerang ke Jakarta. Oke, Jakarta. Oke, ulang lagi ya. Ini leave now macetnya di sini. Kalau saya di part add, saya rubah ke, tolong lihat macetnya aja. Oke, oke, saya klik yang ini. Beda ya, di sini ada macet nih sekarang, kelihatan. Besok, ini tanggal 11 jadi besok ya. Saya ganti lagi hari Kamis, tolong lihat macetnya hari Kamis. Berubah lagi di sini. Oke, hari Jumat. Ini belum kejadian ya. Nggak gitu beda banget hari Sabtu. Oke, beda sekali. Oke, jadi ini belum kejadian tapi Google bisa jawab. Oke, macetnya di sini. Oke, ini adalah dukun. Jadi salah satu yang keren dari machine learning adalah perdukunan. Contoh, kalau kita ide aja ya contoh. Bayangkan kalau kita melakukan machine learning untuk ESG. Oke. Misalnya kita punya data-data penghasilan masyarakat daerah situ, kita punya data-data berita di daerah situ, dan kita bisa lihat korelasinya antara berita dengan penghasilan masyarakat, antara kejadian sama pemasukan atau tingkat kerja di masyarakat itu. Nanti dari korelasi-korelasi itu kita bisa ngelihat sebetulnya masyarakat ini penghasilannya bisa kita naikkan kalau kita melakukan apa sih. Nah, itu contoh kalau kita melakukan machine learning. Contoh yang real banget, dan ini kejadian di media, teman-teman di media, kebetulan saya karena kerjaan iseng kemarin itu saya banyak interaksi sama teman-teman di Tempo karena yang Satu Indonesia Award, salah satu yang cukup besar ada di belakang Satu Indonesia Award adalah Tempo. Jadi akibatnya saya banyak interaksi dengan teman-teman Tempo. Salah satu masalah paling besar dari Tempo adalah bagaimana dia bisa melakukan prediksi pemasukan iklan. Oke, jadi
duit. Dari iklannya kayak gimana. Jadi dia punya data, kalau beritanya seperti ini, penghasilan iklan seperti ini. Berita kayak gini, penghasilan iklan seperti ini. Dari situ dia bisa prediksi sebenarnya. Kalau akurasi kemungkinan analisa, jadi ini urusan iklan tadi ya, jadi kira-kira gitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Iqbal. Akurasi kemungkinan analisa Google ini apakah real ini pertanyaannya errornya berapa persen? Nah, errornya itu tergantung dari data dan model yang kita pakai sih sebenarnya. Eh, Logika berpikirnya kira-kira gini, semakin, tapi harus tergantung model yang kita pakai ya. Semakin banyak data, semakin banyak kemungkinan yang kita simpan di data, probabilitas buat dapat eh, probabilitas untuk bisa prediksi secara presisinya makin tinggi. Kira-kira gitu. Makanya kita main yang namanya big data. Jadi data disimpan banyak banget, kemudian kita bikin model dari data-data itu. Cuman ini harus ngomong sama orang statistik banget ya. Sebisa mungkin uh, jangan terlalu banyak bias, tapi jadi nanti harus ada proses buat bersihin data, bias dan sebagainya. Kalau kita punya datanya banyak dan bagus, kemungkinan besar kita bisa dapat prediksi yang presisi dan errornya jadi dikit. Big data pegang peranan penting sekali. Di belakang ini big data penting sekali. Yang jadi masalah, dan ini saya hadapin langsung di Satu Indonesia Award, yang jadi masalah adalah kita nggak terlalu telaten buat ngumpulin data. Itu yang jadi masalah besar. Karena datanya betul masih manual, dalam bentuk kertas, dalam bentuk kayak gituan. Nah, kalau bentuk kertas atau yang nggak bisa diproses secara elektronik, susah ceritanya. Dan ini saya alamin banget di waktu saya melakukan analisa buat Satu Indonesia Award. Juga saya kemarin dengan kantor staf presiden segala macam, masalah yang paling besar adalah kita masih manual. Jadi harus ada proses konversi dari data yang manual, kertas tadi, menjadi elektronik. Soalnya kalau nggak elektronik, kita pingsan semua urusannya. Jadi itu. Jadi akhirnya kita terbatas datanya ke berapa tahun terakhir gitu kira-kira. Dan udah gitu, salah satu lagi yang, ini jujur di Satu Indonesia Award ya kejadiannya, nggak telaten. Kadang-kadang, jadi ini kan harusnya punya Astra datanya, cuman kan yang ngerjain teman-teman di Tempo gitu. Udah gitu orangnya kadang-kadang ganti-ganti, tiap tahun ganti orang gitu kan. Ya udah gitu bingung, data yang ini tahun ini si ini yang pegang di komputer dia. Nah, pening kepala dulu. Jadi ada masalah seperti itu karena datanya nggak telaten buat dikumpulin. Jadi kita harus dari sisi corporate harus punya kebijakan, data harus dikumpulin di mana, dan itu harus konsisten dalam jangka panjang. Soalnya kalau kita nggak punya data kayak gitu, nggak bisa kita melakukan perdukunan. Apakah ada cara cepat agar data yang manual bisa dipakai? OCR, cuman tetap harus, OCR kan ada OCR ya, tapi tetap aja kita harus nanti ngecek sih datanya bener apa kagak. Itu kan harus ada manusia buat supervisor. Jadi tetap aja itu harus tetap manusia yang lebih pintar daripada komputer sih. Jadi di OCR kemudian dicek lagi sama manusia. Yang data-data yang berupa tabel pening tuh urusannya. Kalau tulisan mungkin lebih gampang ya. Tapi kalau udah tabel, wah seru dah urusannya kalau tabel. OCR juga nggak segampang itu kalau tabel. Kira-kira kayak gitu. Data tuh tidak harus ini ya, tidak harus tulisan. Data bisa tabel dan sebagainya. Oke. Udah mulai kebayang idenya ya. Mudah-mudahan udah kebayang idenya. Sekarang saya punya waktu 30 menitan lagi. Saya akan coba kasih lihat gimana kita melakukan analisa ini sebagai orang biasa. Saya tidak berharap Anda semua bisa coding. Saya tidak berharap Anda semua udah jago coding segala macam. Saya akan memperkenalkan teknik untuk analisa data sebagai orang yang biasa aja. Oke, pakai logika sederhana banget sih sebenarnya prosesnya. Nah, software yang dipakai free ini, Orange Data Mining. Ini free, bisa di-download. Ada di Windows, di Mac OS, di Linux juga ada. Jadi tiga-tiganya ada, Windows, Mac, Linux segala macam. Bentuknya seperti apa? Softwarenya kira-kira yang tadi saya pakai di paper journal. Jadi programmingnya bentuknya kira-kira kayak gini nih ntar. Ini bentuknya kayak gini nih. Ini saya ke bawahin dikit. Jadi waktu kita melakukan programming bentuknya kayak gini programmingnya. Gitu ya. Oke, saya akan memperkenalkan teknik programmingnya. Cuman nanti perlu saya kasih tahu filosofi di balik ini semua. Pemodelannya adalah persamaan yang paling blow on di dunia sih sebenarnya.
Oke, saya coba zoom in aja biar lebih enak. Oke, persamaannya biar bisa kelihatan. Persamaan yang dipakai kayak gini loh. Cuman gini doang. AX plus B sama dengan Y. Dah. Ini persamaan yang dipakai buat analisa data. Nanti kita punya teknik-teknik bisa pakai neural network lah, pakai deep learning lah, pakai machine learning apa, ada KNN, ada regresi apa segala macam. Tapi pada dasarnya kita memecahkan persamaan yang sederhana seperti ini. Oke, coba minta maaf saya pengen iseng dulu sebelum saya terlalu jauh. Pengen iseng doang. Coba ditulis di chatting persamaan apakah ini? Karena lagi jahat nih. Bisa tulis di chatting persamaan apakah ini? Jujur, ini Anda dapat pelajaran ini harusnya waktu SMA. Garis lurus ya, betul. Betul sekali ya, linear. Kalau regresi itu udah, kalau kita udah melakukan ini ya, melakukan analisa tuh regresi linear. Oke. Jadi udah mulai ngerti. Persamaan ini persamaan linear. Jujur waktu saya pertama kali, jadi saya lagi ngobrol sama teman-teman saya, teman-teman kolega saya di ITB lah, teman-teman ITB. Mereka ngomong, wah neural network, ya, jadi kita bikin program supaya komputer bisa kayak manusia, artificial intelligence segala macam. Gue kan terkagum-kagum, saya kan, waduh hebat banget ya komputer. Terus saya mulai belajar sendiri, pakai TensorFlow apa segala macam. Masuk ke dalam, lama-lama ngelihat, ini apa sih dalamnya sebenarnya? Pas saya lihat dalamnya, lama-lama saya lihat ternyata persoalan cuma kayak gini doang. Oke, sekarang saya kasih filosofinya sebelum kita masuk ke coding benerannya ya. Cara berpikirnya kira-kira gini, bentar. Ini saya kasih filosofinya. Misalnya, saya punya data 1, X-nya sama 1, Y-nya 7. Saya kasih training ini, persamaannya. Kalau X2, Y-nya 8, X-nya 3, Y-nya 9. Oke, jadi proses ini, kalau X1 Y berapa, X berapa Y berapa, itu training namanya. Oke, proses training. Dari training ini kita bisa dapetin model. A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. Oke, sekarang coba saya kasih training kayak gini ya. Kalau X1 Y7, X2 Y8, X3 Y9. Silahkan dijawab A-nya berapa, B-nya berapa. Ini kalau pelajaran SMP atau SMA, kelas 1 atau kelas 2, ini pakai teknik substitusi kalau Anda udah lupa. Silahkan dijawab pakai teknik substitusi, A-nya berapa, B-nya berapa. Halo? Ngedelay nih, bagian ini delay. Susah ya ini ya. Ini gampang banget sih sebenarnya, substitusi. Masukin aja ntar dapat. Pakai 2 persamaannya dapat sih sebenarnya, nggak usah sampai 3. Nggak tahu. Nggak bisa. A berapa, B berapa. Oh, susah ya. Bener, nggak bisa ini. Belum ada jawaban ini, belum ada nulis jawaban. Yaudah, gue yang nulis dah. A-nya 1, B-nya 6. Beres ya? Dapat 6 B-nya. Oke. Jadi ini namanya training. Jadi si persamaan kita harus kasih training dulu. Kalau X apa, Y berapa. Tapi X dan Y di dunia machine learning, deep learning, artificial intelligence, X dan Y tidak harus angka. Boleh apa aja kita masukin. Bisa kata-kata lah, bisa gambar lah, bisa segala macam. Udah gitu A dan B kita dapat. A dan B itu namanya model. Jadi setelah kita masukin ini, kita bisa dapat model. Oke. Nah, sekarang saya pengen melakukan perdukunan, forecasting namanya. Forecasting, misalnya X-nya 10, silakan dijawab di chatting, Y-nya berapa kalau X-nya 10. Gampang ini mah, lu kagak bisa jawab, keterlaluan juga lu. Silakan. Nah, Mas Yoga, wah pada jago bagian ini, 16 semua dapat. Ini namanya forecasting. Beres ya. Proses ini untuk dapetin A dan B itu pakai linear regression. A dan B biasanya pakai linear regression. Jadi kita kasih training data dulu, pakai linear regression dapat A dan B, kemudian kita bisa melakukan forecasting. Nah, di sini bisa bias. Ada biasnya di situ. Jadi kita tendensinya ke arah mana. Jadi kalau kata-kata tadi berita, dia bisa bias ke partai mana lah, segala macam. Itu bias adanya di training data ya. Nah, kemudian kalau misalnya 20 berapa Y-nya? Nah, silahkan dijawab. 26 ya. Wah, Mas Yoga jago, paling jago tuh kayaknya. Oke.
Oke, sekarang Anda udah mulai ngerti. Jadi di sini ada training data, ada model, kita bisa melakukan forecasting. Sekarang saya ganti datanya, tidak pakai angka. Saya pakai kata-kata, misalnya Astra keren, satu Y-nya. Jadi X-nya kata-kata ya. Tapi saya nggak akan nanya A dan B, soalnya pusing nanti. A dan B-nya pasti pusing kepala. Kemudian misalnya UT sukses. Oke, angkanya satu. Saya sakit perut, nol. Oke, jadi ini training data saya kasih seperti itu ya. Astra keren, UT sukses satu. Saya sakit perut nol. Oke, sekarang saya kasih forecast. Ini bukan forecast, ini klasifikasi kategorinya ya. Jadi tadi ada dua kemampuan machine learning, ada yang forecasting atau prediksi, satu lagi klasifikasi. Oke, atau clustering kadang-kadang kalau banyak itu clustering ya. Oke, sekarang saya akan kasih kata-kata misalnya gini. Dia jahat sekali. Kira-kira Y-nya berapa tuh? Oh, langsung pada jago nol. Langsung otak kita bisa tahu kan bahwa kalimat ini nol, kalimat itu satu. Itu otak loh. Langsung otak kita bisa tahu. Jadi A dan B-nya saya nggak nanya, soalnya pasti A dan B-nya bingung, tapi kita bisa melakukan proses. Jadi ini adalah klasifikasi prosesnya. Oke, jadi udah ngerti ini, dan kita bisa pakai ini untuk melakukan analisa sih. Oke. Analisanya udah saya buat. Nih saya tutup dulu ya. Sorry. Oke. Ini saya tutup. Remove all. Ini programnya. Tadi yang Orange Data Mining silahkan di-download free gratis. Yang menarik dari makhluk ini adalah kalau Anda download biasanya dapatnya yang ini, data, transform, visualize, model, evaluate, sampai supervise aja. Jadi yang image analytic, taxable, text mining network, world happiness itu ada di option add-ons. Jadi harus ditambahin di add-onsnya. Orang suka komplain ke saya, Pono, saya download kok nggak ada ini text mining segala macam, nggak ada. Ya lu harus download dulu di optionnya gitu ya. Jadi ini buat iseng-iseng aja sih, buat mainan-mainan iseng. Nanti urusannya ESG banget sih. ESG-nya bisa dapat dari sini. Oke. Misal saya akan ini ya, akan kasih yang kayaknya nggak ada hubungan, kayaknya. Oke. Kebetulan dia punya dataset sih sebenarnya. Ini masih berbentuk angka ya. Oke. Ini dataset. Ini ada online, mudah-mudahan kebaca nih tulisannya, mungkin kecil ya. Ada online retail. Oke, saya pengen lihat datasetnya seperti apa. Saya masukin data table buat baca. Saya program nih, saya hubungkan. Cuman gini aja yang namanya programming. Ya dataset, ada 914 instance, variabelnya 50. Instance tuh data ya. Kalau variabel tuh kolom, instance tuh baris, ada 914 baris. Kemudian saya pengen lihat datanya. Datanya itu seperti ini yang saya tadi lihat ya. Ini di sebuah toko online, tanggal sekian dari negara mana, beli holder ini, T-Lite holder, udah. Terus ada yang beli apa lagi, di sini ada beliin Mac, beli ini kayak di toko lah, toko. Ini kan biasa aja datanya, data biasa di toko. Tanggal sekian, jam sekian, barang ini dibeli, ada orang beli barang ini, ada orang beli barang ini, ada orang beli barang ini, biasa aja. Oke, sekarang bisa nggak kita nganalisa data dari situ? Oke, saya akan rada gila di sini, saya akan melakukan transformasi dikit. Saya akan transpose. Kalau ingat matriks transpose ya, saya bisa transpose datanya. Sekarang kita lihat datanya. Data table-nya kebalik. Kalau transpose kan diputar 90 derajat tuh matriksnya ya. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat T-Lite holder ada 2, tanggal sekian, terus ada 2 lagi, 2. Jadi yang jadi sumbu apa ini ya? Sumbu Y-nya adalah barangnya, kemudian dibelinya kapan. Nah, yang pengen kita lakukan adalah orang yang suka beli apa, biasanya beli apa sih? Nah,
ini contoh realnya, saya kasih lihat contoh realnya ya di lapangannya. Saya akan masuk ke salah satu toko online lah, Bukalapak. Bukalapak, kebetulan saya ngobrol sama Ibam. Ibam itu waktu itu beliau adalah Vice Presidennya Bukalapak urusan machine learning. Oke. Misalnya saya beli Arduino. Arduino bisa kita pakai untuk Internet of Things, buat sensor dan sebagainya. Misalnya saya pengen beli Arduino, ini sekarang lagi mahal ya, sebel banget gue. Dulu harganya 50.000, sekarang udah 100.000, 2 kali lipat. Aduh, sakit. Oke, misalnya kita pengen beli Arduino. Nah, yang menarik waktu ngobrol sama Ibam itu, di bawah ini nih, di bawah ini, ke bawah terus. Nah, ini dia, barang terkait. Jadi, machine learning-nya si toko online, dia akan ngelihat orang yang beli ini akan beli apa sih. Nah, ini kira-kira kayak gini nih. Orang yang beli ini akan beli apa? Nah, kita pengen deteksi sebenarnya. Dari situ kemudian dia kasih penawaran. Kalau beli ini juga. Kira-kira gitu cara berpikirnya ya. Dan jujur dari sini Bukalapak waktu itu per bulannya perputaran uangnya sekitar 12 triliun kalau nggak salah. Perputaran uang ya, bukan jumlah barang, bukan keuntungan, bukan. Perputarannya 12 triliun per bulan. Dengan ditambah ini, dia nambahin duit berapa ratus M lagi, lupa gue, 500 atau 600 M perputaran duit tambahannya karena ditambah ini. Dan dia ukur sebelum dikasih barang terkait sama sesudah dikasih barang terkait, duitnya nambahnya berapa, naik, asli naik. Jadi machine learning dipakai buat kayak gini. Ini kalau di dunia startup namanya user experience. Kalau dunia startup namanya user experience, customer journey, apa segala macam lah. Jadi kata-katanya bisa diganti-ganti tergantung yang pedagangnya siapa. Jadi kalau ada pedagang AI, machine learning, dia akan ngomong apa. Nah, ini keluar nih makhluk-makhluk ini. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan lakukan untuk makhluk ini. Kita udah dapat. Oke, nah, ini saya tutup aja. Ini remove. Oke. Nah, sekarang kita pengen ngelihat. Jadi ini kan tadi kan ada mark, ada segala macam. Kita pakai proses namanya unsupervised learning. Jadi kita ukur distance, jarak antar fitur itu berapa. Kemudian kita akan melakukan clustering. Jadi kita ukur dulu. Jadi kita hitung yang beli Mac sama beli mana yang dekat sih. Mac dekatnya sama siapa? Nanti ada apa dekat sama siapa? Itu kita ukur distance-nya. Setelah ukur distance, kita kelompokkan dalam bentuk clustering. Gitu ya. Nah, kemudian kita pengen visualisasi nih, clusteringnya bisa visual. Nah, ini udah mulai keluar visualisasinya. Oke. Nah, cuman ini angka nih, nggak bunyi kan? 43, 39, 31 nggak bunyi. Kita ganti anotasinya dengan nama. Nah, udah mulai keluar bottle, sign, decoration segala macam. Kemudian kita bisa mainin macam-macam. Ini max depth. Kita pengen lihat kedalaman berapa. Kita bisa naik turunin di sini. Oke. Bisa kita rubah-rubah, ini bisa kita main-mainin lah parameternya ya. Buat pruning, buat selectionnya kita mainin. Nah, tapi poin yang pengen saya sampaikan di sini adalah, ini kegedean kali ya. Nah, ini mungkin lebih gampang lihat. Poin yang pengen saya sampaikan di sini adalah, ternyata orang itu kalau beli ini, yang barang yang wall art, magnet, gift bag, rain poncho, coaster, necklace, water ini biasanya deket-deket nih makhluk ini. Jadi waktu kita kelompokkan barang dagangan, sebaiknya ini deket-deketan. Kira-kira kayak gitu. Beres ya. Dengan cara itu kita bisa mendesain rak, barang ini ditaruh di rak yang mana. Karena ini deket-deketan nih makhluk ini ternyata. Gitu. Kalau ini selanjutnya, dan seterusnya. Oke. Ini kebetulan ngerendeng banget sih. Kecuali ini kita rubah nih, harus dimainin sih, harus mainin kayak giniannya sih. Oke, dari situ kita bisa ngerubah nanti. Sebaiknya makhluk ini deketin ke yang mana gitu. Tapi kita bisa lihat botol sama sign sama ini deket-deketan sama mark.
yang ini dekat-dekat sebelah sini, kira-kira kayak gitu. Jadi kira-kira cara ini buat naruh barangnya. Ini beres untuk satu hal ya. Oke, sekarang kita pengen eh, ngasih lihat yang agak lain lagi. Sekarang jam 9.39. Lagi bingung. Soalnya banyak banget, saya bingung enaknya ngasih lihat yang mana ya. Kita text mining ya, lakukan text mining dari tulisan. Oke, cuman saya tidak akan ngambil data. Kalau mau ngambil data bisa masuk ke GitHub. Nanti di sini ada banyak software-software buat text scraping atau web scraping, web scraping. Ini banyak software-software. Ini bentuknya source code biasanya. Kalau di GitHub kita bisa web crawling sama scraping, jadi dia bisa jalan-jalan di web dan dia bisa ngambil data pakai ini kebetulan pakai Python ya. Kebanyakan sih Python sih, ada 2511 aplikasi yang dibikin pakai Python untuk melakukan web scraping ini. Oke. Jadi kalau Anda pengen nyari, nanti ngobrol sama orang IT aja gimana caranya bisa ngambil tulisan-tulisan web scraping. Cuman sekarang saya akan pakai tool yang sudah ada di Orange ini buat nyari teks misalnya. Oke. Saya akan coba ini bisa nggak ya The Guardian. Saya coba cek dulu. Ini oke, kayaknya bisa. The Guardians itu tapi Kompas, Detikcom nggak ada nih, widgetnya nggak ada buat Kompas dan teman-temannya. Yang ada kebetulan The Guardians, oke. Cuman ini dari 2021, ini setahun terlalu banyak. Saya pengen dapetin berita misalnya Papua misalnya ya. Ini saya pengen bikin Papua, tapi kalau dari tahun 2001 sampai 2002 takutnya kebanyakan. Saya akan rubah ke Juni, Juli, Agustus lah, dari bulan Agustus tanggal 1 misalnya. Oke. Jadi 1 Agustus sampai jadi sekitar 2 bulan doang saya ambil datanya. Headline sama konten sama trail text saya ambil, saya kasih Papua gitu ya. Saya search, oke. Saya akan dapat 70-an berita yang ada kata-kata Papua dari The Guardians. Guardians kalau nggak salah koran di Amerika lah atau di Inggris lupa. Pokoknya bule punya lah. Bukan Indonesia nih. Oke. Sorry, salah. Kalau pengen lihat datanya kita bisa klik ini data table, kita bisa masukin sini harusnya bisa kelihatan nih. Ini datanya kira-kira kayak gini ya. Kalau mau lihat data benernya, bentuk datanya kayak gini. Oke, ada world news, ada sport sectionnya bisa world news, sport, environment segala macam. Ini headline-nya, kontennya bisa kita lihat sih sebenarnya. Nih kontennya kayak gini. Mabok kita bacanya, apalagi ini bahasa Inggris, males banget bacanya. Ya udah, ini ada word count-nya juga, ada berapa word di situ masing-masing. Oke. Jadi kita bisa lihat datanya banyak banget dan bayangkan kalau ini kita lakukan untuk media sosial dan sebagainya, datanya bisa banyak banget, tulisannya banyak banget. Oke. Nah, sekarang bukan image analysis, text mining. Kita pengen ngilangin kata-kata yang nggak penting sebelum kita hitung kata-katanya. Soalnya dijamin halal kalau kita melakukan text mining, kata yang paling banyak adalah kata penghubung. Dan, di, ke, dari, itu banyak banget. Yang, itu banyak banget. Jadi harus buang-buangin tuh. Kalau nggak nanti yang dominan kata-kata seperti itu. Nah, kalau ini dalam bahasa Inggris misalnya kata penghubung lah dalam bahasa Inggris. Nah, ini saya pengen buang dulu kata penghubungnya. Caranya masuk, bentar. Corpus viewer. Oh, nggak ada ya. Ada di bawah sini kali. Oh, bukan. Word list, semantic, word enrichment. Oh, nggak ada buat buang kata-kata. Bentuknya biasanya gambar atau di textable. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Ada pre-process text sih sebenarnya, tapi kok hilang, nggak ada ya? Hilang, nggak ada ini. Wish, ada yang hilang ini. Ada satu widget yang hilang. Ya udah.
Harusnya ada widget buat pre-process text. Tapi kadang-kadang kalau iseng saya suka bikin sendiri juga bisa sih sebenarnya. Tapi bagusnya sih kita pre-process dulu supaya kita bisa ngilangin kata-kata penghubung tadi. Cuman ini hilang ini. Kemana hilangnya nggak tahu saya. Oke, ya udah. Selanjutnya kita langsung ke word cloud misalnya. Jadi bentuknya kayak gini. Harusnya ada pre-process text dulu ya. Tapi ini dengan kondisi seperti ini berarti kata penghubungnya jadi ikut. Jadi bikin kacau nih. Oke, kayak the, entah kan. The, to kan kacau tuh. Oke. Jadi harus saya buang nih sebenarnya the sama to-nya. Jadi the-nya banyak banget sih. Oke, ini ada pertanyaan yang security ya. Jadi kita bisa ngelihat Papua urusannya kayak gini sih. Perhatiin Papua kata Indonesia nggak ada loh. Yang ada Australia dan sebagainya. Oke, ini ini jadi kira-kira kayak gini ya. Yang saya pikir untuk urusan ESG. Nah, sebenarnya waktu itu panitia request ke saya urusan PDP sih. Lebih data privacy. Oke, saya akan masuk ke data privacy. Ini saya stop dulu, saya punya waktu sekitar 15 menit. Jadi saya akan masuk ke data privacy. Hal-hal apa aja yang harus kita perhatikan untuk dunia IT urusan data privacy. Oke. Ini beres ya, mudah-mudahan kebayang. Saya akan ganti topik nih sekarang sesuai pertanyaan dari panitia nih sebenarnya. Makanya saya bingung nih. Kalau data privacy ke ESG agak susah sih sebenarnya. Hubungannya nggak terlalu bagus data privacy ke ESG. Cuman supaya Anda hidupnya enak, saya akan kirim slide saya dulu ke everyone. Send file, saya akan nyari file saya dulu. Oke, download dokumen OWP. Kemarin kebetulan saya ngasih presentasi di ISAKA. Oke. Saya akan share presentasi saya di ISAKA. ISAKA adalah auditor security, organisasi dari auditor security. Mereka mensertifikasi auditor security. ISAKA ini dia. Oke. Ini dia. Oke. Kalau mau ngelihat ISAKA-nya bisa. Oh ya udah, oke. Salah satu, cuman ini hubungannya lumayan seru, agak jauh sih sebenarnya kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu lah. ISAKA, oke, ini buat audit risk segala macam. Sekarang saya kasih lihat presentasi, saya bikin cepet aja ya, biar kebayang. Atau kalau paling enak pakai ODP langsung sih, saya gantilah pakai ODP-nya aja lah untuk presentasi. Kalau anda perhatikan saya laptopnya nggak pakai, minta maaf nih, saya makanya Linux supaya lebih gampang dan aman lah kira-kira. Saya akan slideshow ya, cepat aja. Oke, dasarnya harusnya PDP, cuman kebetulan PDP filenya nggak dapet sih. Oke, jadi saya lebih ke arah Permenkominfo 5/2020, lebih dasarnya lebih bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus diaudit security-nya. Kira-kira kayak gitu untuk perlindungan data pribadi dan sifatnya wajib. Kira-kira kayak gitu sih. Nah, sekarang contoh jebolnya, bolongnya, bridge-nya di mana aja. Paling gampang ginilah. Cari dengan googling kata kunci Bjorka, keluar banyak banget. Hack KPU banyak banget berita tentang hack KPU. Hack BPJS banyak banget, hack BRI banyak banget, hack Mandiri banyak banget, hack PLN banyak juga, jangan khawatir. Hack Telkom banyak, Indosat banyak. Terus dengan kata hack aja banyak, hack Peduli Lindungi banyak. Itu banyak, kemudian kita turunin ke bawah lagi ya. Itu tadi levelnya corporate. Kalau Anda, nih saya kasih lihat komen-komen di channel YouTube saya, mudah-mudahan bisa kelihatan nih. Paling gampang sih langsung ke YouTube-nya, tapi ntar terlalu lama, saya akan bacain aja. Kebetulan saya ngejalanin e-learning, juga ada channel di YouTube, isinya, dan saya udah dapat teguran, udah 6-7 kali ditegur sama YouTube, karena saya posting teknik-teknik hacking. Jadi akhirnya tegur. Tapi gara-gara saya posting seperti itu, banyak orang yang nanya tentang masalah hacking dan sebagainya. Oke. Atau saya kasih lihat beneran dah di YouTube biar kelihatan.
Saya masuk ke YouTube saya akan masuk ke ganti channel, switch account ke channel ini, terus saya akan masuk ke your channel, oke. Di sini ada video, saya akan masuk ke manage video. Kemudian saya akan masuk ke komen. Di komen kita bisa ngelihat banyak. Ini ada komen. Di sini komen bisa mulai ngelihat yang ngaco-ngaco di sini ya. Oke, saya gedein lah kata-katanya. Oke, saya tutup. Misalnya saya filter dengan kata ditipu. Tipu. Oke. Ini berita yang ditipu. Ini langsung, Kang Ono saya minta tolong, saya baru saya ditipu, game saya dicuri orang. Dan itu banyak loh, jangan khawatir. Coba lihat ke bawah, ada lagi nggak? Ditipu orang, lagi urusan game. Ini teman saya bisa ditipu 27 juta, dan masih banyak lagi nih ya urusan penipuan-penipuan. Bahkan tadi pagi, nih baru aja tadi pagi, minta izin bantuan, Facebook saya dihack orang dan sebagainya. Dan ini saya setiap hari nerima seperti itu. Jangan khawatir. Jadi urusan data privacy, urusannya kita bisa di level corporate, bisa di level user. Sebagian besar serangan adanya di user, dan serangan yang paling banyak adalah ditipu. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, melakukan penipuan, ditipu, dan kadang-kadang dengan penipuan ini kita bisa melakukan hoax. Contohnya waktu itu saya di aparat, waktu itu diminta di aparat, saya demoin langsung, saya pura-pura jadi Jokowi, Pak Presiden. Terus saya kirim email sebagai Jokowi. Udah gitu, yang depan-depan saya kebetulan bintang 3 sih aman-aman aja. Oh, dan saya udah bilang ini saya lagi nipu ya. Cara nipunya kayak gini. Yang di belakang, letnan-letnan itu di belakang ngomongnya gini, wah hebat banget ya, Pak Ono bisa jadi Jokowi. Gitu. Kok dapat email dari Jokowi ya? Alah, ilaha illallah. Padahal saya udah ngomong terus terang, saya lagi nipu loh. Gitu. Jadi dengan pura-pura jadi siapa, saya bisa melakukan hoax. Saya bisa mencemarkan nama baik Astra, nggak jadi Ono ya, jadi orang lain. Saya bisa melakukan pencemaran nama baik dan nggak susah banget gitu. Kebayang ya prosesnya. Oke, balik lagi ke makhluk ini. Ini masalah penipuan semua, dan penipuannya nggak tanggung-tanggung. Sebulan yang lalu kalau nggak salah ada yang minta tolong ke saya, dia kena 31.000 US dollar. Beli cryptocurrency di Hong Kong, dianya orang Indonesia, adanya di Jepang. Jadi separah itu. Ini kalau dilihat banyak banget kayak gini-ginian. Ini 27 juta yang tadi. Ini juga ada yang ketipu 20 juta. Ini banyak banget. Ini 37,5 US dollar. Banyak lah kayak ginian lah. Ini ya minta di hack segala macam, kena ransomware apa segala macam. Ini sama ibunya kena tipu dan sebagainya. Oke. Jadi serangan yang terjadi urusannya social engineering, dan yang kena data pribadi. Konsekuensinya kita harus fokus ke internet safety, kira-kira kayak gitu. Dan jujur kemarin Bank Indonesia dan teman-teman bank terutama, urusan internet safety ini jadi lumayan ranking tinggi karena banyak karyawannya work from home. Jadi biasanya kalau work from dari kantor itu orang IT yang melindungi perimeter pertahanannya dilakukan oleh orang IT. Cuman kalau kita work from home, kita punya masalah karena pertahanannya jadi lepas dari IT dari rumah. Dan bayangkan kalau di rumah kan kadang-kadang gadget, laptop dan sebagainya bisa dipakai sama anak lah, buat browsing yang enggak lah, jadi kenanya macam-macam gini. Oke. Ini ada, coba saya baca. Big data sangat penting, melakukan pemutasan yang harus dilakukan depan. Tapi ada beberapa isu yang penting terjadi seperti data growth, duplication data understanding, gimana cara mengatasinya. Wah ini panjang itu. Tapi kira-kira harus ada orang yang ngerti datanya. Itu kira-kira itu teknik buat data. Di data science kan memang sebelum kita melakukan processing, kita harus bersihin hal-hal seperti itu. Duplikasi lah, bias, semuanya harus dibersihin semua. Jadi itu harus dikerjain. Dan jujur, tadi yang paper saya kasih lihat, paper Satu Indonesia Award,
Itu prosesnya di sayanya, waktu saya analisa, saya cuma butuh waktu cuma 10 menit, 20 menitan buat nganalisanya. Cuman bersihin datanya, teman-teman di Tempo butuh waktu 6 bulan buat bersihin datanya. Jadi kebayang proses bersihin data bukan proses yang gampang dan itu kerjaan serius. Itu orang-orang kalau di Tempo kemarin PDAT ya, Pusat Data Analisis Tempo yang ngerjain sekitar 5-an orang kerja 6 bulan buat supply datanya Ono. Udah gitu Ono cuma 10 menit jadi gitu. Sakit hati lah pokoknya udah tahu kayak gitu mah. Gitu. Jadi prosesnya emang kayak gitu. Nah, sekarang solusinya seperti apa? Ini balik lagi ke urusan ini ya, urusan serang menyerang sama PDP. Kalau kita lihat secara umum ada 3 elemen utama di PDP, di security. Ada People, Process, Technology. Kita singkatnya PPT, People, Process, Technology. Dan minta maaf banget, ini kejadiannya mungkin bukan di Astra. Ini kejadiannya terutama di kementerian lembaga. Pimpinan akan invest teknologi. Karena anggaran biasanya unlimited. Ya agak tidak terbatas lah kalau di APBN negara kan duitnya banyak banget gitu. Kemudian mereka sering bikin peraturan. Misalnya di badan-badan yang bikin peraturan selalu ngomongnya gini, oh peraturannya udah kita buat, harusnya kita aman, gitu. Udah gitu pimpinan bilangnya kita udah invest alatnya, harusnya kita aman. Dan jujur kemarin bintang 3, bintang 2 komplain ke saya ngomongnya gini kira-kira, Pono, kita sudah invest alatnya mahal banget, tapi kenapa ya masih jebol, gitu. Nah, ini kejadiannya saya ngevaluasi SDM-nya mereka 3 tahun sebelumnya, 120 orang yang bisa lulus ujian saya, ini ujiannya free, cuman 3 orang. Jadi kebanyakan kita mengabaikan faktor manusia sih. Jadi dari people, process, technology yang banyak diabaikan adalah manusia, padahal itu yang akan banyak menentukan sih pada akhirnya. Jadi proses aturan prosedur ada, teknologi ada, SDM-nya nggak diperhatiin. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Astra. Kalau saya lihat Astra sih jauh lebih bagus lah dibandingkan kementerian lembaga ya. Orangnya lebih diberesin. Kalau sana parah banget. Oke, ini contoh saya kebetulan mengelola 2 e-learning yang ini free gratis nggak usah bayar apa-apa. LMS Ono Center RID/Moodle free ada 60.000 orang lebih. Open course ITTS ACID sekarang udah 10.000 lebih yang ada di situ. Saya kasih gambaran untuk kuliah internet safety dari 10.000 yang bisa lulus cuma 141, jaringan komputer cuma 100, cyber security 96 orang, sistem operasi 55, data engineering 32, IP version 23. Jadi orang ini memang susah dapatnya. Dan itu memang harus dipupuk dari bawah sih. Ini ada pertanyaan dari Bu Veronica. Pak, cari orang yang kompeten kan susah. Develop yang tidak instan, outsourcing solusinya yang pas. Kalau ini jujur kejadian yang saya lakukan kemarin dari security itu yang kebetulan memang mereka bikin gadget, peralatan buat cyber security yang dipakai di Mabes TNI, Polri dan sebagainya. Mereka bilang ke saya, Gildas itu bosnya bilang ke saya, no, cariin orang dong. Saya nggak mau yang sarjana, SMK juga boleh. Cuman dia nyari 7 orang doang. Saya posting lah di media sosial. Nih, security nyari orang, 7 orang. Anda akan saya rekomendasikan kalau Anda berhasil lulus kuliah yang ini, cyber security yang ini ya. Cyber security yang 96 orang yang lulus. Dari 7 orang, 3 bulan dia cuma bisa dapat 4 orang. Jadi emang nggak gampang. Jadi masalah besar waktu bikin orang adalah gurunya. Memang kurang gitu. Operation akan nyaman kalau produk digital kita interaktif web based ya. Oke. Celakanya data operation sudah menjadi strictly commercial. So far solusi pakai intranet. Fasilitas onsite jadi mahal, misal all Indonesian wide. Apakah ada solusi web based yang secure artinya strictly commercial? Ini dari Mas siapa nih ya? Anda bisa baca di paper saya di sini. Ini cuma waktu 1 menit 2 menit, saya stres nih sudah. Tapi silakan baca di paper saya tentang kawal Pilpres. Nah ini kawal Pilpres. Ini platformnya tidak online full, dia bentuknya store and forward. Jadi dia store and forward. Dan kalaupun dihack, ini yang dihack cuman web yang ini aja. Back end-nya nggak bisa tembus karena di batch.
ke luarnya. Jadi web base ya bisa, cuman data entry-nya store and forward, platform yang dipakai kebetulan sekarang ini kalau di paper ini masih pakai pesan kita ya. Cuman platform yang dipakai kita sekarang udah namanya Palapa, itu di encrypt dan store and forward. Basisnya sebenarnya chatting kayak WhatsApp sih. Kira-kira kayak gitu. Sorry, waktunya kayaknya habis. Saya udah mulai dipelototin sama ini perlindungan keiman lebih baik, betul. Oke, saya kembalikan pada panitia. Kalau ini saya tulis dulu ya, kalau ada apa-apa, ini saya pindahin dulu ke everyone dulu. Kalau ada apa-apa silakan hubungi saya pakai email ono.indo.net.id atau ono@itts.ac.id. Kalau pakai Twitter juga bisa, Ono W Purbo di Twitter. Silakan saya dihubungin. Kalau pengen ngopi semua perpustakaan saya, totalnya kalau untuk cybersecurity ada sekitar hampir 1 tera e-book, 1 teraan, silahkan kirim harddisk, saya kopiin, nggak usah bayar apa-apa. Ya paling selipin duit buat ongkos kirim balik doang sih. Udah, cuma itu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Udah jam 10, saya kembalikan pada panitia. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ono. Waduh, ini insightful sekali Pak. Saya admire sekali tim panitia di sini ya yang ada di studio. Apalagi dengan gagasan-gagasan barusan dari Pak Ono yang Bapak sampaikan hari ini, kami sangat amat berterima kasih. Dan mohon maaf nih kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat dijawab. Mohon maaf sekali karena waktunya terbatas. Tapi nggak apa-apa, silakan dicantumkan saja pertanyaannya via kolom chat. Nanti akan tim panitia rekap via email dan izin Bapak Ono kami akan kirimkan pertanyaannya via email ke Bapak ya Pak Siap, ya. siap. Oke, mantap sekali Pak. Tadi untuk menghadapi isu ESG itu sebenarnya step pertamanya adalah memata-mata ya Pak sebenarnya ya. Kita cek ada isu apa nih gitu. Itulah pentingnya netizen ya Pak ya, sering nge-scroll itu sebenarnya eye opening tuh untuk mencari tahu isu-isu apa yang sedang hangat. Nah, dari hasil risetnya tadi atau mata-matanya tadi kita klasifikasi ya Pak ya, kita clustering dan setelah di clustering baru bisa di forecast tuh untuk kedepannya seperti apa. Nah, ternyata yang kita benar-benar kagum juga ya, baru kebuka juga matanya. Sebenarnya forecasting itu bisa dari persamaan linear aja ya Pak ya. Persamaan garis lurus itu ternyata punya peran yang besar loh Bapak Ibu untuk di peran proses forecastingnya itu sendiri. Nah, tapi tetap kita perlu comply juga ya Pak ya dengan data privacy gitu. Keren banget Pak Ono. Saya tuh kayak kuliah ya Pak. Wow. Kayak inget kuliah lagi nih, suasananya sangat insightful, wisdom dari Pak Ono. Oke, nah Bapak Ibu, semoga gagasan-gagasan dari Bapak Ono bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semua agar bisa diimplementasikan di area kerja masing-masing dalam menyelaraskan strategi perusahaan Bapak Ibu dengan isu-isu ESG. Sekali lagi terima kasih banget Pak Ono. Aduh, saya ngomong terima kasih berapa kali, tapi terima kasih sekali. Sampai jumpa kembali Pak Ono. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Ono. Tepuk tangan virtual juga nggak apa-apa. Luar biasa Semuanya. Terima kasih Pak Ono, terima kasih. Oke. Terima kasih. Aduh, wah Bapak Ibu ini sangat